Halo, perkenalkan saya Anissa Mei Fadilawati dari Pendidikan Akuntansi A19. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian kas. Dari salah satu ahli mendefinisikan bahwa kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Dari definisi tersebut terdapat ciri-ciri kas antara lain dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat diterima oleh bank. Oleh karena itu, kas di bank merupakan uang kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan disimpan oleh bank dalam bentuk biliet giro. Nah, kas ini dapat dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan cek. Materi selanjutnya yaitu pengendalian kas. Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap uang kas, maka diperlukan suatu sistem dalam pengendalian kas. Ada beberapa pengendalian internal terhadap kas. Yang pertama yaitu penetapan tanggung jawab secara jelas, di mana di sini perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang secara jelas kepada salah satu karyawan agar mudah mencari siapa yang bertanggung jawab. Contoh, cukup satu orang dalam bidang tertentu dalam memberikan analisis keuangan. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pencatatan yang baik, di mana catatan menjadi sumber informasi yang diandalkan bagi perusahaan. Ada buku bank, buku kas kecil, buku catatan cek, maupun buku catatan biliet giro, di mana kita akan memberikan suatu informasi kepada pihak tertentu. Yang ketiga yaitu pemisahan antara orang yang mencatat dan orang yang menyimpan kas. Adanya pemisahan ini akan memberikan kejelasan terhadap fungsi-fungsi orang yang bertugas dalam menerima uang, membuat kwitansi, ataupun bukti-bukti yang dilakukan untuk penyimpanan di bank. Kemudian, ada fungsi di mana orang bertugas melakukan administrasi pencatatan kas, meliputi buku bank, buku catatan cek, dan biliet giro. Kemudian akan dilakukan pembuatan laporan keuangan. Nah, yang kemudian pengendalian kas dapat dilakukan dengan pengeluaran kas dengan sistem voucher. Setiap pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atau biliet giro, kecuali perusahaan yang memiliki pengeluaran dengan jumlah yang relatif kecil dapat menggunakan dana kas kecil. Tidak dibenarkan menggunakan uang tunai yang ada di perusahaan untuk melakukan pengeluaran kas, kecuali dapat instruksi dari pimpinan. Kemudian ada beberapa pengendalian yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu dengan penyetoran kas setiap hari ke bank. Setiap penerimaan untuk meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, pada hari tertentu, petugas yang diwajibkan melakukan penyetoran harus dilaksanakan minimal 2 hari setelah penerimaan uang. Jadi, penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak akan dilakukan. Halo, perkenalkan, nama saya Berliana Alfiani Sari. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang penerimaan kas. Penerimaan kas suatu perusahaan ini terdiri dari berbagai sumber, yaitu yang pertama dari penjualan tunai, yang kedua dari penerimaan piutang, yang ketiga dari hasil penjualan aktiva, yang keempat dari setoran modal, yang kelima pinjaman, yang keenam hutang bank, yang ketujuh pendapatan bunga atau sewa, yang kedelapan bantuan, yang kesembilan hibah dan lain-lain. Nah, bentuk penerimaan kas ini berupa tunai, cek tunai, cek atas nama, cross check, giro, bukti slip setoran, transfer, dan kredit card. Nah, sebagai bukti tertulis atau dokumen untuk penerimaan kas bank ini berupa kopi nota kontan,
Kwitansi atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan yang disebut dengan bukti kas masuk. Nah, contoh berikut merupakan contoh dari bukti kas masuk yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan. Terdapat 6 cara untuk menangani penerimaan kas. Yang pertama, semua penerimaan harus dapat teridentifikasi dengan baik. Yang kedua, setiap penerimaan harus dibuatkan tanda terima resmi dan bernomor urut, misalkan nomor urut 01, nomor urut 02, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penerimaan dengan cek atau giro ini harus atas nama perusahaan. Informasi ini harus diberitahukan kepada pelanggan pada saat penagihan. Yang keempat, setiap penerimaan harus langsung disetorkan ke bank. Nah, misalnya hari ini bank sudah tutup, bisa disetorkan ke hari selanjutnya. Yang kelima, bila tidak berhasil menagih, kwitansi asli harus kembali ke kasir. Nah, bila kwitansi telah diserahkan kepada pelanggan, harus ada tanda terima penyerahan kwitansi asli dan informasi kapan bisa kembali untuk menerima uangnya. Nah, yang terakhir adalah pencatatan buku kas dan laporan mutasi kas. Selanjutnya adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas bank suatu perusahaan ini adalah untuk membiayai berbagai kegiatan. Yang pertama, untuk pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran hutang kepada supplier atau pemasok, kemudian pembayaran biaya-biaya operasional perusahaan, misalnya untuk pembiayaan gaji karyawan, biaya iklan, biaya sewa, biaya listrik, air, telepon, dan sebagainya, dan serta untuk pembiaya kegiatan yang lain. Nah, sebagai bukti tertulis atau dokumen untuk pengeluaran kas bank dapat berupa nota kontan, kwitansi, atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan yang disebut dengan bukti kas keluar. Nah, contoh berikut merupakan contoh bukti kas keluar yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan. Proses pemeriksaan tagihan yang dapat dilakukan perusahaan adalah semua faktur tagihan dari supplier atau pemasok yang diterima oleh perusahaan harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah barang atau jasa ini sesuai dengan pesanan, perhitungannya sudah benar dan akurat, sudah waktunya dibayar. Nah, kemudian semua pembayaran atas tagihan-tagihan yang telah disetujui oleh pimpinan menggunakan biliet giro atau cross check. Prosedur pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, permohonan pembayaran dilakukan dengan menggunakan bukti kas keluar atau BKK. Yang kedua, BKK tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen tagihan dan bukti-bukti pendukung secara lengkap. Yang ketiga, telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, bila ada dipotong pajak, buatkan bukti pemotongan pajak. Dan yang terakhir, pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan jadwal pembayaran. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang pengelolaan kas. Pengelolaan kas meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas, di mana penerimaan kas adalah seluruh penerimaan dana yang masuk ke dalam perusahaan, sedangkan pengeluaran kas ini adalah seluruh pengeluaran uang yang dilakukan oleh perusahaan karena hal-hal tertentu. Nah, penerimaan dan pengeluaran kas ini tidak boleh secara alami dibiarkan berjalan masuk dan keluar dengan sendirinya, tetapi harus diatur, direncanakan, dimonitor dan dikelola dengan baik sehingga dapat menguntungkan perusahaan atau perusahaan ini dapat mendapatkan keuntungan dari jalannya operasional perusahaan. Prinsip-prinsip pengelolaan kas ada dua. Yang pertama, collect kas as fast as possible. Artinya, setiap penagihan atau penerimaan kas harus dilakukan secepat mungkin. Contohnya, waktu untuk penagihan atau penerimaan kas dilakukan setiap hari. Yang kedua, pelanggan membayar dengan uang tunai atau cek tunai. Yang ketiga, keterlambatan dikenakan denda atau penalti. Dan yang terakhir, percepatan pembayaran diberikan diskon. Prinsip yang kedua adalah pay it out as slowly as you can. Artinya, setiap pembayaran atau pengeluaran kas diupayakan selambat mungkin. Contohnya,
Waktu untuk pembayaran atau pengeluaran kas dilakukan seminggu 2 kali saja. Yang kedua, setiap pembayaran menggunakan biliet giro atau cek atas nama atau cross check. Dan yang terakhir, menghindari penggunaan cek atau biliet giro yang banknya sama dengan bank penerima. Nah, tujuannya ini agar melalui proses clearing atau inkaso. Halo, perkenalkan saya Rupati Ningsih dari Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Baik, yang pertama mengenai apa itu rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini terjadi karena adanya perbedaan antara pembukuan internal atau pembukuan perusahaan dengan pembukuan bank. Nah, karena ada perbedaan tadi, berarti apa? Berarti dalam membuat rekonsiliasi bank itu memerlukan dua sumber data, yaitu pembukuan dari perusahaan dan data dari rekening koran atau pembukuan dari bank. Nah, jadi rekonsiliasi bank ini adalah untuk menyesuaikan kedua pembukuan tersebut menuju data yang paling benar. Nah, jadi bukan menuju data bank maupun menuju data perusahaan, tapi menuju data yang paling benar. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rekening koran atau pembukuan bank. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini terjadi ketika perusahaan sudah mencatat adanya penyetoran dana ke bank, tetapi bank belum mencatatnya karena setoran tersebut belum sampai ke bank atau bank baru bisa mencatatnya di hari berikutnya. Nah, jadi rekonsiliasi yang perlu dilakukan adalah dengan menambah saldo di pembukuan bank sebesar jumlah yang sudah dicatat oleh perusahaan tadi. Oke, yang kedua, faktor yang kedua adalah cek dalam peredaran. Nah, jadi perusahaan itu sudah memberikan cek kepada supplier atau penerima cek, tetapi penerima cek tersebut belum mencairkan dana tersebut ke bank. Jadi apa? Jadi perusahaan tentunya sudah mencatat adanya pengeluaran dari saldo bank dengan asumsi perusahaan tersebut sudah membayarkan cek kepada supplier. Nah, tetapi bank belum mencatatnya karena supplier tersebut belum mencairkan dana ke bank. Jadi rekonsiliasi yang perlu dibuat adalah mengurangi saldo rekening koran karena sebenarnya saldo tersebut sudah berkurang karena perusahaan sudah membayarkan cek tadi kepada supplier. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembukuan perusahaan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembukuan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah transfer dari buyer yang tidak diketahui oleh perusahaan. Nah, jadi rekening koran itu mencatat adanya transfer dari buyer kepada perusahaan. Nah, tapi perusahaan belum mencatatnya karena perusahaan belum mengetahui. Kenapa? Karena perusahaan hanya mencatat ketika mendapatkan informasi dari buyer. Nah, jadi rekonsiliasi yang perlu dibuat adalah dengan menambah saldo pada pembukuan perusahaan sebesar transfer yang sudah diberikan dari buyer tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga merupakan pendapatan lain-lain yang didapat karena menabung. Nah, jadi perusahaan itu tidak mencatat bunga tersebut karena perusahaan tidak mengetahui kapan pendapatan bunga tersebut akan dikreditkan dan berapa jumlahnya perusahaan belum mengetahui, sedangkan bank sudah mencatat pendapatan bunga tersebut. Jadi rekonsiliasi yang perlu dibuat adalah dengan menambah saldo pembukuan pada perusahaan. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu biaya bank. Biaya bank ini adalah biaya yang dibebankan kepada perusahaan karena bank sudah memberikan jasa kepada perusahaan. Nah, jadi dalam biaya bank ini perusahaan tidak mencatatnya karena perusahaan tidak tahu kapan akan didebitkan dan berapa jumlah yang dibebankan. Nah, sedangkan bank sudah mencatatnya.
sudah mencatat biaya bank tersebut. Nah, jadi rekonsiliasi yang perlu dibuat adalah dengan mengurangi saldo pembukuan perusahaan sebesar biaya bank yang sudah dibebankan kepada perusahaan. Oke, selanjutnya faktor yang keempat yaitu cek kosong. Nah, cek kosong ini terjadi karena tidak tersedianya dana pada rekening yang akan didebitkan sehingga terjadi penolakan. Nah, jadi perusahaan sudah mencatat sebagai hasil penerimaan piutang karena sudah dibayarkan dengan cek dari pelanggan atau perusahaan sudah menerima cek dari pelanggan. Nah, kemudian perusahaan akan mencairkan dana tersebut atau akan menambahkan simpanannya. Nah, setelah diteliti, ternyata cek tersebut kosong, sehingga terjadi penolakan. Jadi, bank tidak melakukan pencatatan. Nah, maka rekonsiliasi yang perlu dibuat adalah dengan mengurangi saldo pada pembukuan perusahaan. Selanjutnya, ada faktor lain-lain ya, yaitu kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Nah, jadi kesalahan pencatatan ini dapat berupa kesalahan dalam menulis angka maupun kesalahan dalam menuliskan rekening. Nah, adapun untuk rekonsiliasinya bisa menambah, bisa juga mengurangi saldo, baik saldo pada rekening koran maupun pada pembukuan perusahaan. Oke, demikian materi rekonsiliasi bank yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih.